Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Seperti biasa dengan saya Julie dan di sini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung diklik aja ya link yang udah saya share di deskripsi di bawah. Nanti di belakang video saya juga akan share hasil screenernya Wisdom and Invest, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sebelum mulai, disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya juga. Oke, kita langsung mulai aja. Saya akan share screen. Kita menuju Telegram. Jadi ini tampilan Telegram saya. Bagi teman-teman yang belum punya aplikasi Telegram, maka jangan lupa untuk di-download dan diinstal dulu ya. Karena semua fasilitas Wisdom and Invest itu hanya bisa diakses lewat Telegram. Nah, untuk menggunakan fasilitas ini ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara berlangganan. Dan berlangganan itu ada beberapa pilihan opsi ya. Untuk teman-teman misalnya yang budgetnya terbatas, itu ada pilihan opsi untuk fasilitas berlangganan tools aja. Atau ada yang ingin mengambil full fasilitas, yaitu menggunakan tools dan juga ada grup edukasi, juga ada Stockpick. Nah, itu jadi bebas teman-teman bisa pilih yang mana yang sesuai dengan pilihannya teman-teman. Lalu yang satu lagi bisa didapatkan secara free tentunya, yaitu dengan cara membuka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Rekanan kita ada JUC, ada NH Korindo, dan Sukor Sekuritas. Jadi teman-teman bisa pilih di antara ketiga ini kira-kira yang cocok yang mana. Karena kalau kita sendiri juga ada pakai, dan ketiganya menurut kita cukup oke ya untuk trading sehari-hari. Kita langsung mulai. Jadi saya mau share dulu screener dari Wisdom and Invest. Jadi screener ini sebenarnya ada banyak banget, sehingga bisa disesuaikan dengan stylenya teman-teman nih. Misalnya ada yang suka untuk screener open sama dengan low, nah itu ada. Lalu screener Ichimoku atau screener MACD, screener moving average, ataupun screener banyak ya. Jadi teman-teman bahkan bisa request untuk tim kita buatkan. Di sini saya akan share screener dari net buy sell asing. Jadi teman-teman bisa melihat kira-kira asingnya tuh lagi akum saham apa sih. Jadi ini ada daftar saham-sahamnya ya, bukan untuk langsung dibeli, karena saham yang diakum oleh asing belum tentu langsung akan naik. Kita harus tetap menganalisa chart secara teknikalnya, di manakah titik entry-nya, dan apakah pergerakannya mengikuti foreign flow. Kalau tidak mengikuti foreign flow, maka kita tidak bisa gunakan ini sebagai acuan. Kalau yang di sini kita bisa cek secara weekly juga. Jadi kita lihatnya bukan hanya per hari, kita lihatnya dari Senin sampai hari ini ya. Sehingga kita bisa tahu nih selama seminggu asingnya lagi akum apa sih. Jadi bukan cuma ngelihat satu hari aja. Ini ada saham-sahamnya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau dicatat atau di print screen, silakan ya screenshot. Oke, kita masuk ke analisa kompositnya dulu, supaya teman-teman tahu kira-kira analisa kira-kira indeks kita tuh mau kemana sih, mau naik atau mau sideways atau mau downtrend nih. Apalagi lagi banyak globalnya lagi kurang oke ya. Secara teknikal, indeks kita sebetulnya sudah breakdown dari support yang di sebelah sini nih, yaitu support 7039. Nah, itu udah breakdown. Kali ini akan tes lagi nih support yang satu lagi yang di sebelah sini, yaitu support 7015. Sehingga kita masih harus wait and see ya. View-nya belum berubah dari kemarin. Yang kemarin di YouTube saya ada share bahwa dia ada momentum yang berwarna kayak peach orange gitu, dan semakin mendalam ke bawah. Kali ini dia udah mulai berubah menjadi merah ya. Sehingga teman-teman jangan agresif dulu. Kalau dia breakdown dari 7015, maka artinya dia akan testing ke support 6900 nih. Nah, 974 dan ada MA 200 di sana. Dan atau bahkan ya, bahkan bisa aja kejadiannya adalah seperti ini. Seperti yang di sini. Candle ini terjadi dalam 2 hari dan itu penurunannya yaitu sebesar 3,9% ya. Di sebelah sini ada gap yang kemungkinan bisa aja ditutup dulu dengan jarak penurunannya itu sama, kurang lebih sebentar, ini 4%, sorry yang di sebelah sini 4%, dan yang gap ini ada di 6740 sampai 6778.
Jadi kira-kira jaraknya kurang lebih sama tuh. 3,9% ya, 4%-an kurang. Jadi nggak ada yang mustahil, ini bahkan terjadi dalam 2 candle doang. Kalau yang di sebelah sini, ini terjadi dalam 5 candle. 5 candle dan itu penurunannya sebesar, tadi saya ngecek sekitar 9%-an lebih, hampir 10%. Sehingga wait and see dulu, jangan terlalu agresif. Kita cek sekarang kondisi foreign flow-nya. Karena foreign flow-nya itu juga exit ya. Sama seperti di sebelah sini, ini juga foreign-nya exit lumayan dan terjadi penurunan sebesar hampir 10% dalam 5 candle. 5 candle berarti seminggu. Ini ada gap. Dia lagi turun, lagi testing nih 70-15-nya. Kalau jebol artinya dia akan mengalami penurunan. Sehingga jangan agresif, sabar aja. Paling teman-teman yang scalping silakan scalping, yang fast trading silakan fast trading. Tapi kalau tidak bisa, teman-teman tidak terbiasa dengan fast trading ataupun scalping, maka menahan diri dulu ya, bersabar aja sambil menyiapkan cash supaya kita bisa serok nih saham-saham yang lagi di bawah. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan karena lagi nyangkut semuanya ya. Harus disiplin, kalau misalnya ada yang nyangkut dan lagi tidak oke, maka cut dulu, nanti kita incar lagi di bawah. Karena sayang banget kalau sampai teman-teman tidak ada cash dan tidak bisa serokin saham-saham yang bagus. Oke? Eh, untuk kompositnya sudah, kita akan langsung masuk ke saham ya. Saham yang pertama, Okas. Untuk Okas, dia lagi on support memang, cuma momentumnya melemah nih. Jadi dari sejak di sebelah sini, itu sebetulnya sudah mengalami pelemahan dari momentum, dan ini juga semakin melemah. Sehingga watch out ya, di support 183 ataupun 173, ini adalah support trennya. Kalau dia tidak bertahan di 173, maka artinya dia akan terus melanjutkan penurunan atau bahkan ke support yang di sebelah sini. Di area 14 sekian ya, di area 150. 140. Support ini 140. Jadi dia lagi testing 183. Teman-teman yang ingin spekulatif maka wait and see dulu apakah dia bertahan atau enggak. Kalau misalnya dia breakdown, dia jebol dan closing di bawah 183, artinya dia ke 173 atau bahkan ke 140. Sebaiknya hindari dulu, tunggu aja sampai ada pantulan, sampai ada candle higher high lagi, baru teman-teman silakan spekulatif buy. Jadi untuk yang mau spek buy di sini sih it's okay, nggak apa-apa. Kalau mau entry aja, yang penting disiplin ya. Ketika dia breakdown, maka exit dulu. Ketika dia mantul, seandainya dia mantul, artinya dia berpotensi untuk testing lagi area resistance yang sebelah sini nih. Di area 220 sampai 234. Itu high-nya yang di sebelah sini 234. Jadi pastikan dia mantul dulu ya. Pastikan dia pantul dan sebisa mungkin untuk fast trading aja karena memang kondisinya lagi kurang oke-oke banget nih. Selanjutnya Siko. Untuk Siko ini tadi kalau Okas liquid nggak ya? Liquid. Oke. Kita kembali ke Siko. Untuk Siko momentumnya juga menurun dan berubah menjadi titik pink. Dia memang lagi on support 178. Ini ARB enggak ya? Enggak ARB. Siko. Enggak ARB, hampir ARB, masih 3 tik lagi tuh. Watch out karena di sini ada YP ya yang lagi lomba. Jadi hati-hati untuk kalau teman-teman ada yang ini entry, maka harus tahu bahwa saham ini beresiko, saham high risk yang profile risknya rendah, jadi tidak terbiasa dengan fast trading ataupun scalping, ataupun teman-teman yang tidak disiplin untuk cut loss, maka sebaiknya hindari aja. Karena saham ini sangat volatil banget, dengan supportnya di 177 dan 173, selanjutnya ada di 163. Itu support-supportnya ya. Untuk resistnya, tentu high hari ini menjadi resist 196, juga di 197 sini, dan di sebelah sini ya. High-nya dia merupakan resist. 22
2 tuh, 224. Jadi belum oke-oke banget nih. Memang on support, hanya aja dia tidak ada momentum. Ini merah-merah, juga ada yang lagi lomba di sini. Jadi hati-hati, harus adu cepat dengan yang trading di yang lomba nih. Selanjutnya ada Toba. Toba momentumnya merah, pixelnya masih merah, jadi artinya tidak oke. Dia juga bikin lower low. Hari ini candle lower low ya, dengan support sepertinya di sebelah sini ini. Ini karena dia sudah bikin lower low lagi, dia akan testing support yang di sana. Hati-hati di support itu, jangan sampai dia breakdown. Kalau breakdown artinya dia akan melanjutkan penurunannya lagi ke bawah. Yaitu 695 ya, support yang di sebelah sini. 695 itu supportnya. Kalau breakdown artinya dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah. Sebaiknya teman-teman disiplin ya untuk exit. Jangan sampai teman-teman ngebelain yang nyangkut dan tidak rela untuk cut loss, terus akhirnya kehilangan kesempatan untuk incerin saham-saham yang bagus-bagus kalau misalnya nanti indeksnya benar-benar terkoreksi. Jadi tadi sudah supportnya, resist ya. Saya info dulu resistnya yaitu 792, itu adalah resist. Kalau dia breakout dari garis winline baru agak menarik dengan resist selanjutnya yaitu 820 dan 875. Selanjutnya Net TV. Nah, Net TV ini untuk teman-teman harus tahu ya, saham ini memang arah dan berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya besok. Karena biasanya kalau saham yang ditutup arah akan naik lagi besok. Tapi harus teman-teman tahu bahwa di sini ada YP yang jumbo nih. Jadi hati-hati ya. Artinya kalau yang ingin trading saham ini sudah memahami resikonya, yaitu ada sekuritas yang lagi lomba dan ya sudah tahu lah ya tradingnya seperti apa, udah pasti harus balap-balapan, cepet-cepetan. Kalau telat taking profit, maka artinya teman-teman akan berpotensi kena ARB. Di sini soalnya nih ya, lihat tuh, ciri-ciri candlenya aja udah terlihat banget. Hari ini memang keren banget, dia ekornya panjang banget dan volumenya besar banget. Kalau teman-teman cek Broksumnya juga YP-nya jumbo banget, maka harus hati-hati. Besok bisa naik kah? Bisa aja. Kalau terguyur, maka lomba cepet-cepetan ya, taking profitnya. Supportnya di 274, ini ada support, dan 242 juga support. Resist di 300, 308, 302. Selanjutnya ESA. ESA. ESA on support 930 dan ada MA 200 889. Ini dibuletin aja sesuai dengan fraksi. Dari pixelnya tidak oke karena merah-merah dan momentumnya juga merah. Sehingga harus watch out. Besok dilihat apakah dia mampu mantul di MA 200 ataupun support 930-nya. Kalau dia tidak mampu mantul, malah jebol ataupun closing dengan candle bearish dan volume besar, artinya dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah ya. Dan kemungkinan dia akan ke area support yang di sebelah sini kalau dia jebol. Artinya melanjutkan ke 700. Secara candle juga soalnya hari ini masih candle lower low, belum candle pantulan. Bukan candle higher high juga. Resistnya di 1035, 1055, 110. Kita lanjut ke ADI. ADI, candlenya masih lower low, pixelnya juga merah-merah, tidak oke, dan momentumnya juga merah. Jadi masih belum oke ya. Memang ada support di sebelah sini nih, 695. Mudah-mudahan sih dia mampu mantul. Di sini juga ada support 720, tapi kita lihat dulu akankah dia mantul di mana gitu. Di 720 atau dia ingin mantul 695 atau bahkan mungkin dia baru mau mantul di 665. Jadi kita lihat dulu ya. Selama masih candle lower low, saran saya sih tidak entry dulu. Apalagi kalau teman-teman udah nyangkut dan ingin average, saran saya sih jangan dulu ya.
Maka lebih baik teman-teman mungkin sebaiknya sih cut loss secepat mungkin. Karena nanti teman-teman kalau seandainya benar-benar indeksnya terkoreksi, akan kehilangan kesempatan untuk serok saham-saham tersebut di area support yang di lebih bawah. Sehingga teman-teman kehilangan kesempatan untuk cuan lebih ya. Sayang sekali. Untuk resistnya, tentu harga high hari ini 755 itu menjadi resist, 760, 770 dan garis win line sekaligus ada MA 200 di sana 795. Itu adalah resistnya. Selanjutnya SMBR ini yang request SMBR, SMGR. Nah, ini keduanya ini sebenarnya mirip-mirip nih. Si SMBR ini akan diakuisisi oleh SMGR dan SMGR akan right issue. Tanggal pastinya berapa, pelaksanaannya di berapa, saya belum tahu karena saya nggak ada saham ini jadi nggak ngikutin ya. Untuk teman-teman silakan dipastikan dan dipantau aja itu story-nya bagaimana. Mudah-mudahan karena si SMGR ini mau right issue, keduanya akan baik ya. Pastikan juga si SMBR laporan keuangannya apakah bagus atau enggak. Nah, silakan teman-teman cek sendiri. Saya pribadi mengikuti pergerakan harga, jadi price action. Ketika price actionnya sudah tidak oke, maka saya tidak akan entry. Jadi dari SMBR ini masih pergerakannya lower low, dan memang sih dia di area support ya, 478. Support selanjutnya ada di 464. Dan di low paling bawah di sebelah sini, itu ada di 450. 450. Jadi pastikan dulu dia akan mantul di sebelah mana. Kalau misalnya teman-teman ada yang baru mau entry, jangan entry dulu ya. Wait and see dulu sampai ada pantulan, sampai ada candle higher high, itu baru menarik. Sekarang belum oke karena momentumnya juga sudah melemah dan pixelnya juga merah-merah, jadi tidak oke ya. Resist di 510, di MA 200 juga menjadi resist lagi sekarang, yaitu 530. Dan ada garis win line juga, 535. Selanjutnya SMGR. SMGR, ini candlenya sih lebih oke ya daripada SMBR-nya. Karena si SMGR-nya ini mau right issue, karena mungkin ada corporate action, jadi lumayan bertahan. Dia masih di atas garis win line, yaitu 7280 garis win line-nya. Kalau breakdown, maka sebaiknya teman-teman exit dulu ya. Yang ingin entry, maka kalau mau spek buy silakan, cuma ini momentumnya sudah mulai menjadi biru tua ya. Kalau dia semakin melemah dan semakin menurun, jadi semakin mengecil, artinya tidak oke. Apalagi kalau dia breakdown 7280. Kalau dia breakdown, ini buletin ya, sesuai dengan fraksi, jadi 7250. Kalau dia breakdown 7250, artinya tidak oke nih. Sebaiknya teman-teman sih hindari dulu. Nanti dipantau kembali, akankah dia mantul di area support selanjutnya. Kalau belum mantul, maka jangan entry dulu ya. Tunggu sampai dia mantul dulu. Kalau enggak, nanti teman-teman jadinya malah nangkepin pisau jatuh. Support selanjutnya setelah 7250 yaitu 7050 dan ada MA 200 di berapa nih? 6850. Dengan resistnya, hari ini lagi dites 7550, kalau dia breakout baru oke, artinya dia berpotensi ke resist selanjutnya 7650 dan 7800. Kita lihat secara time frame besarnya deh, secara weekly. Weekly-nya kayaknya juga masih sideways ya. Iya betul. Secara weekly dia masih sideways, belum ada momentum dan pergerakannya masih di area sini nih. Sideways di area sini. Jadi dia harus breakout dulu di sebelah sini dengan volume tentunya. Jadi breakout harus dengan volume baru oke. Baru berpotensi melanjutkan kenaikannya dan membentuk sebuah tren baru, tren uptrend. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu EMTK. Untuk MTEK masih belum oke, dia masih bikin lower low lagi, pixelnya masih merah-merah, momentumnya juga masih merah dan semakin mendalam, jadi seperti di sebelah sini ya, itu tidak oke.
Sebaiknya dihindari dulu, jangan entry dulu. Kalau yang nyangkut maka sama ya seperti saran saya dari tadi, yaitu sebaiknya secepat mungkin teman-teman SOS. Jangan average down sebisa mungkin, karena nanti yang ada jadinya nyangkutnya makin banyak. Di sebelah sini sih udah mulai mendekati support, deket supportnya si MTEK, yaitu 1500. Kalau dia breakdown lagi, ada support lagi 1475. Kalau breakdown maka goodbye ya, artinya akan turun lagi semakin dalam. Karena support selanjutnya jauh nih kayaknya. Sehingga teman-teman harus watch out dan disiplin ya. Kalau misalnya breakdown, maka saran saya sih exit aja dulu. Support selanjutnya di monthly nih, 1250. Support selanjutnya kalau dia sampai breakdown dari 1475 itu. Untuk resist terdekat kita gunakan yang resist trend ini aja ya, 1733. Jangan lupa dibuletin sesuai dengan fraksinya. Dan next resistnya di 1920, 2020. Saham selanjutnya ada GPSO. Wah, sahamnya seperti ini. Dari bentuk candlenya aja kita udah bisa ngelihat ya bahwa saham ini sarangnya fast trader dan scalper, sehingga untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman yang swing, itu sangat dihindari chart bentuknya seperti ini karena ini jarumnya di mana-mana nih. Jarum, 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 jarum semua. Sebaiknya sih untuk teman-teman yang sudah tahu resikonya aja dan sanggup untuk cut loss ya, berarti udah siap menerima loss dari saham ini. Baru silakan. Kalau mau trading, tetap trading silakan. Saran saya sih tetap pilihlah kalau mau saham gorengan juga yang ada trennya tuh yang bagus, yang volumenya semakin menanjak dan candlenya higher high. Kalau candlenya jarum-jarum semua begini, artinya teman-teman sudah paham ya. Artinya teman-teman balapan lari sama balapan copet-copetan sama market makernya nih. Sama yang narik-narikin ini ya market makernya ya, sama bandarnya. Artinya teman-teman balapan copet-copetan antara teman-teman berhasil nyopet atau malah digebukin bandar. So hati-hati, memang lagi on support ini 125, support selanjutnya 118. Dengan resistnya di high hari ini 135 dan 140 juga 150. TPMA, kita lanjut untuk TPMA-nya. TPMA momentumnya sih belum oke, sudah mulai ada volume, iya. Saya nggak tahu apakah ini ada corporate action, tapi dari tren ini belum oke karena dia bukan uptrend, dia tidak ada momentum, pixelnya juga baru hijau satu. Dengan supportnya di low hari ini 368, kalau 368-nya breakdown artinya akan ke 360 atau bahkan bisa aja dia ke 344 dulu. Resistnya di high hari ini yaitu 398, 408, dan 436. Next, SMRA. Untuk SMRA, candlenya hari ini breakdown, dia bikin new low lagi, artinya dia akan ke support yang di sebelah sini nih, 590. Kalau breakdown lagi, artinya dia akan menuju ke support yang di bawahnya lagi, yaitu di area ini 540 sepertinya. Ini SMRA ya, 540. Betul, 535, 540. Itu area support selanjutnya. Sehingga harus watch out teman-teman kalau mau spec buy sih boleh-boleh aja di 590 ya. Tapi pastikan dia mantul dulu. Mantul misalnya dia bikin doji seperti di sini nih. Dia bikin doji atau dia bikin higher high atau dia bikin candle hammer. Dan sebisa mungkin volumenya yang cakep ya hammernya ya. Kalau hammernya cuma volume kecil mungkin nggak oke. Nah, jadi teman-teman pantau dulu, jangan terlalu agresif. Kalau dia mantul, maka baru spekulatif buy dengan potensinya dia akan kembali testing nih. Yang support dijebolin, dia akan menjadi resist, yaitu 635, 650.
670 dan MA 200 690. Karena kondisi trennya masih belum oke-oke banget, sebaiknya teman-teman fast trading dulu ya. Ini momentum merahnya udah mulai muncul nih. Pixelnya sih memang udah merah-merah. Kalau breakdown, maka jangan lupa untuk disiplin, exit dulu. Selanjutnya Coal. Coal ini saham baru nih. Karena dia saham baru tuh, nggak bisa dianalisa sebenarnya. Secara teknikal, dia ini indikator-indikator tidak ada yang bisa dipakai. Jadi analisanya kurang maksimal. Kita hanya bisa melihat secara price action aja. Dan price actionnya ini tidak oke, yaitu dia sedang membentuk lower low. Dengan supportnya di 380. 380. Di 380 ya. Coba kita pakai yang HKG aja deh. Hourly. Nah, di sini ada support 380. Kalau 380-nya breakdown, artinya sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit. Karena kalau dia breakdown, artinya paling enggak dia akan turun setinggi ininya ya. Ya, nggak tahu juga sih. Karena support resistnya belum terbentuk sempurna juga. Jadi ya intinya teman-teman kalau karena dia ini baru IPO secara price action, pokoknya kalau dia breakdown 380 artinya dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah. Nanti baru dipantau lagi sampai di mana dia terhenti penurunannya. Jadi dia harus setidaknya minimal dia bergerak sideways dulu, baru kita bisa membuat sebuah trading plan. Kalau masih masih bikin lower low, masih baru jebol, kita belum bisa ya bikin trading plan apa-apa. Jangan nangkepin pisau jatuh. Jadi hati-hati. Jadi watch out di 380-nya. Kalau mantul, maka bisa spekulatif buy. Jadi mantul itu misalnya candle doji, candle higher high, candle atau inside bar deh minimal. Dan untuk resistnya tentu di harga high hari ini ya, itu menjadi resistnya. High hari ini berapa tuh? 470. Itu menjadi resistnya. Kita lanjut ke Mets. Ini juga saham baru nih setahu saya tuh. Ini masih abu-abu karena belum ada data historinya. Sehingga secara teknikal juga tidak maksimal untuk dianalisa. Kita hanya menganalisa secara dari price action-nya ya, dari pergerakan harga. Dari pergerakan harga ini tidak oke. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan di Coal, Coal itu kayak begitu ya, gerakannya juga mirip-mirip. Dan ada support nih, kemarin itu testing support. Jadi kalau teman-teman testing support itu, walaupun dia on support, jangan terburu-buru entry, tuh buktinya hari ini breakdown. Karena tidak ada candle pantulan, maka hindari dulu ya, dia masih bikin candle lower low. Jadi tidak oke. Tunggu sampai at least dia sudah mulai bikin doji atau dia bikin candle higher high, maka kita bisa bikin sebuah trading plan. Kita menentukan support resist dan kita bikin trading plan-nya. Mau di fast trading dulu kah, mau di swing dulu kah, nah itu baru bisa. Sedangkan kalau ini masih candle lower low, dia bikin tangga ke bawah terus, kita tidak bisa bikin trading plan dulu ya. Tidak ada sinyal entry sama sekali. Yang sudah punya misalnya, mudah-mudahan sudah di cut loss ya, disiplin. Karena kunci utama dalam bertahan di market dan mendapatkan profit secara konsisten itu adalah pada cut loss. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua di sini yang bertanya semoga tidak ada yang membiarkan dirinya tersangkut dalam. Oke? Jadi si match tadi udah ini ARB ya. Kok dilihat? Oh iya bener ARB tuh kan. Karena di ARB artinya besok akan melanjutkan penurunannya lagi. Nah, itu kita tidak bisa tahu kalau dia ARB akan berapa kali ARB itu tidak bisa tahu sampai dia stop ARB baru kita bisa lihat. Eh, jadi mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang nyangkut di sini. Kalau ada, semoga belajar dari pengalamannya dan tidak diulangi lagi ya. Kita lanjut ke saham selanjutnya di Oasa. Untuk Oasa ini juga, wah rata-rata kayaknya yang nanya di sini jangan-jangan pada nyangkut kah? Semoga nggak ada yang nyangkut ya.
Kalaupun nyangkut, mudah-mudahan teman-teman tadi sudah, kalaupun sempat sangkut, mudah-mudahan tadi sebelum ARB sudah pada buang-buangin barang. Ini awas saya sih mau nutup gap sih, ada gap itu, gapnya di berapa ini? 965, 965 dan ada di sini 950 support trennya. Jadi momentumnya sih masih menurun, pixelnya sudah mulai merah satu. Watch out di sebelah sini dulu. Kalau yang ingin entry spekulatif maka wait and see dulu seperti yang tadi saya bilang ya. At least candle doji, candle hammer, dan candle higher high ataupun inside bar. Jadi menunggu ciri-ciri itu baru spekulatif buy. Sekarang tidak oke karena dia masih lower low. Bahkan ARB, karena ARB artinya dia akan melanjutkan penurunannya dulu. Tunggu sampai dia tidak ARB lagi, dia closingnya tidak ARB ya, eh, baru oke. Kalau misalnya dia ARB tapi terbuka, itu masih spekulatif banget. Artinya hanya untuk fast trading ataupun scalping. Karena masih ada resiko dia bisa aja tertutup ARB ya. Resistnya tentu harga high hari ini menjadi resist 1110. Oke, itu sudah saham ke-15 hari ini yang di-request oleh teman-teman. Semoga bermanfaat. Jadi saya akan share beberapa screener. Mudah-mudahan bermanfaat juga nih screenernya, terutama screener favorit saya yaitu screener HK Haki. Dan biasanya ini digunakan untuk fast trading nih. Ada Adro, nih Adronya. Ada Adro ya, Adronya mantul dari support. Ada Adro, ada Raja. Nah, cari silakan teman-teman mau screenshot silakan, mau dicatat silakan, tapi analisa lagi sendiri ya. Karena waktunya memang terbatas, saya tidak bisa bahas semua saham. Mudah-mudahan sih teman-teman bisa nemuin saham-saham yang menarik. Cara pilihnya bagaimana? Cara pilihnya adalah yang pertama tentu pilih saham-saham yang uptrend. Dia harus higher high, baik secara tren ataupun dari candlenya. Dan pastikan teman-teman sudah menganalisa, mencari tahu di manakah supportnya, di manakah resistnya. Sebagai titik entry adalah supportnya ya. Usahakan sebisa mungkin entry sedekat mungkin dengan area support. Atau bisa juga gunakan VWAP-nya. VWAP-nya itu bisa ditemukan di chart win di sebelah sini, sebelah kiri itu ada angka VWAP-nya. Jadi kalau bisa teman-teman entry di dekat VWAP, kalau bisa di VWAP-nya malah ya. Karena VWAP itu harga rata-rata. Artinya kalau teman-teman entry di harga rata-rata, at least belinya tidak kemahalan. Jadi kalau entry-nya di atas VWAP, teman-teman belinya kemahalan. Kalau entry-nya di bawah VWAP, jadi tiba-tiba dia jebret gitu ya ke bawah VWAP, itu justru kesempatan untuk buy on weakness. Teman-teman bisa scalping dengan cara seperti itu. Jadi begitu dia turun ke bawah VWAP, kita entry. Begitu dia balik ke VWAP, kita jual. Karena ada kecenderungan suatu harga dia akan kembali ke area VWAP-nya. Bukan berarti semua saham pasti balik ya. Enggak juga. Karena bisa aja kalau dia ARB dan dia tertutup di ARB, dia akan melanjutkan penurunnya. Akan melanjutkan penurunan. Bukan berarti dia akan balik ke VWAP. Jadi hati-hati juga. Uh, jadi semoga teman-teman sudah paham ya. Carilah saham yang uptrend dan volumenya liquid dan ada volume yang menanjak, juga ada momentum dia uptrend, maka silahkan. Atau teman-teman yang tidak bisa, yang terbiasa swing dan tidak bisa trading di kondisi seperti ini, maka wait and see aja, bersabar ya, sampai nanti kondisinya sudah kondusif lagi, sudah oke lagi trennya, sudah di area support, indeksnya, ini dikit lagi nih, indeksnya sudah mau di area ini ya, sudah mulai masuk nih ke area oversold. Ya, tapi masih membuka ya, itu stokastiknya masih membuka baru masuk. Jadi sabar aja sampai dia sudah mulai golden cross lagi, candlenya sudah higher high lagi, ada pantulan. Jadi tidak menutup kemungkinan akan seperti di sebelah sini nih, langsung dijebret dua candle di bawah sini ya, stokastiknya turun ke bawah langsung. Dan begitu mantul, maka itu kesempatan kita untuk mulai incer dan bikin trading plan, terutama di saham-saham yang kalau misalnya teman-teman suka saham-saham yang lebih aman, maka bisa pilih saham-saham blue chip ya.
Oke. Jadi kira-kira itu aja. Kalau masih ada pertanyaan, karena waktunya terbatas nih ya, teman-teman boleh banget drop pertanyaan di bawah. Nanti saya akan cekin satu-satu. Kalau ada masukan, kalau ada saran-saran, kritik dan saran, itu juga boleh. Dropin aja komen-komen di bawah. Nanti akan saya cekin satu-satu. Saya akan balas satu-satu ya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Dan sampai jumpa lagi. Semoga teman-teman cuan nih. Jadi saya jangan kelupaan ya, berdoa terus setiap hari, belajar terus setiap hari. Saya doain juga semoga teman-teman bisa cuan, bisa berkembang, bertumbuh, dan portonya profit konsisten. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Thank you.